Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3A yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Rizka Safira, Nurlia Julianti, Siska Bella Safitri, dan saya sendiri Siti Nur Istiqomah. Tujuan kami membuat video yaitu untuk memenuhi tugas swemedikasi yang diampu oleh Ibu Apoteker Devi Ratnasari M.Fram dan Ibu Apoteker Indah Laili Hilmi S.Fram MKM. Di video ini kami akan membahas tentang Patient Center Care atau PCC dari penyakit diare. Nah, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat dari penyakit diare. Diare adalah buang air besar dengan bertambahnya frekuensi yang lebih dari biasanya 3 kali sehari atau lebih dengan konsistensi cair. Pasien dengan penyakit diare ini akan lebih sering bolak-balik ke kamar mandi. Pasien juga akan mengalami kembung, nyeri perut bawah, dan kadang merasa mual. Nah, meskipun kebanyakan diare ini dapat sembuh dengan sendirinya, namun terkadang penyakit diare ini dapat menimbulkan komplikasi medis yang serius. Diare dapat menyebabkan dehidrasi atau hilangnya air dalam jumlah besar dari dalam tubuh, gangguan keseimbangan elektrolit, dan juga gagal ginjal. Nah, penyakit diare ini akan membuat tubuh kehilangan banyak cairan dan elektrolit bersamaan dengan keluarnya tinja. Nah, oleh karena itu, pasien dengan penyakit diare ini perlu banyak minum air putih untuk mengembalikan cairan yang hilang. Dehidrasi juga dapat bersifat fatal apabila gagal mengalami perbaikan, mengalami perburukan, dan juga tidak ditanganinya dengan baik. Nah, mungkin itu penjelasan secara singkat mengenai penyakit diare. Lalu ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami penyakit diare. Umumnya diare disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama ada bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi, yang kedua virus seperti flu, norovirus, atau rotavirus. Nah, rotavirus ini adalah penyebab yang paling umum dari diare akut pada anak-anak. Yang ketiga ada parasit. Nah, parasit ini merupakan organisme kecil yang ditemukan dalam makanan dan air yang terkontaminasi. Yang keempat ada alergi makanan, dan yang kelima ada intoleransi atau sensitivitas terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa. Nah, mungkin itu merupakan penjelasan secara singkat mengenai penyakit diare. Pengobatan diare terbagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologis dan non-farmakologis. Terapi farmakologis merupakan pengobatan menggunakan obat-obat kimia. Nah, sedangkan terapi non-farmakologis yaitu disebut juga dengan modifikasi gaya hidup. Nah, lalu apa sih obat-obat diare nih yang digunakan dalam swemedikasi? Yang pertama yaitu ada Niudiatab, kandungannya yaitu Atapulgit 600 mg. Nah, tidak hanya Atapulgit 600 mg, terdapat juga Pektin 50 mg. Dosis Niudiatab yaitu dewasa dan anak-anak 12 tahun atau lebih, 2 tablet setelah buang air besar. Maksimum penggunaan 12 tablet Niudiatab dalam waktu 24 jam. Untuk anak-anak 6-12 tahun, 1 tablet Niudiatab setelah buang air besar. Nah, maksimum penggunaan 6 tablet dalam waktu 24 jam. Yang kedua ada Entrostop, kandungannya Atapulgit koloidal teraktivasi 650 mg, Pektin 50 mg. Dengan dosis dewasa dan anak berusia lebih dari 12 tahun, yaitu 2 tablet setiap habis buang air besar, maksimal 12 tablet per 24 jam. Anak berusia 6-12 tahun, 1 tablet setiap habis buang air besar, maksimal 6 tablet dalam waktu 24 jam. Kemudian yang ketiga yaitu ada Diapet, kandungannya CDI folium atau daun jambu biji 240 mg, Curcuma domestique atau rimpang kunyit 204 mg,
Sebule fructus atau buah mojokoling 84 mg, dan granati perikarpium atau kulit buah delima 72 gram. Nah, diapet dapat diberikan dengan dosis dewasa dan anak-anak sehari 2 kali 2 kapsul. Untuk penyembuhan diare akut, 2 kali 2 kapsul dengan selang waktu 1 jam. Yang keempat ada molagid, kandungan per tablet yaitu atapulgit 700 mg, pektin 50 mg. Dosis untuk dewasa yaitu 2 tablet setiap sesudah buang air besar, maksimum 12 tablet dalam 24 jam. Untuk anak berusia 6-12 tahun, 1 tablet setiap setelah buang air besar, maksimum 6 tablet dalam 24 jam. Yang kelima ada oralit dengan kandungan natrium klorida, kalium klorida, glukosa anhidrat, dan natrium bikarbonat. Dengan dosis untuk anak kurang dari 1 tahun, oralit yang diberikan sebanyak 50-100 ml. Untuk usia 1-4 tahun, oralit yang diberikan sebanyak 100-200 ml. Lebih dari 5 tahun, oralit yang diberikan sebanyak 200-300 ml. Dan untuk dewasa, oralit yang diberikan sebanyak 300-400 ml. Nah, tadi itu contoh obat diare. Kemudian ada yang namanya golongan obat. Golongan obat diare itu ada apa aja ya? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ya itu ada antimotilitas. Jadi apa sih antimotilitas itu? Antimotilitas adalah obat-obatan yang dapat menghambat gerakan usus sehingga usus dilumpuhkan dan frekuensi diare berkurang. Nah, ini contoh obatnya ada loperamid. Kemudian yang kedua ada adsorben, yaitu golongan obat yang bekerja mengabsorpsi racun atau bakteri yang terdapat pada saluran cerna. Nah, contoh obatnya ini ada kaulinpektin, atapulgit, dan dioctahedral-mektin. Kemudian yang ketiga ada antiseksori. Apa sih antiseksori? Yaitu senyawa obat yang mampu menghambat atau mengurangi sekresi cairan dan elektrolit ke dalam usus. Contoh obatnya ada bismut subsalisilat. Kemudian golongan obat yang keempat ada rehidrasi dan maintenance cairan, yaitu yang berfungsi untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Contohnya oralit dan zinc. Kemudian golongan obat yang terakhir yaitu ada antibiotik, yaitu golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme. Nah, khususnya dalam proses infeksi. Infeksi oleh bakteri ya, bakteri. Nah, contoh antibiotik yang dapat digunakan untuk anti diare yaitu amoxicillin, cefadroxil, polimisin E, entromisin, dan nitroproxazin. Tadi sudah dijelaskan mengenai terapi farmakologis atau terapi menggunakan obat-obatan. Nah, lalu untuk terapi non farmakologis untuk penyakit diare ada apa saja sih? Nah, untuk terapi non farmakologis atau tanpa obat kimia, pasien sebaiknya mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, diet lunak gitu, tidak merangsang. Bila tidak tahan laktosa, diberikan rendah laktosa. Bila maldigesti lemak, diberikan rendah lemak. Bila penyakit Crohn atau colitis ulcerosa, diberikan rendah serat pada keadaan akut. Nah, tidak lupa juga untuk minum yang banyak dan bila perlu infus untuk mencegah dehidrasi. Permisi, Bu. Iya, Anda bisa saya bantu, Ibu? Jadi saya ke sini ingin mencari obat sakit perut. Apakah ada ya, Bu, di sini? Untuk pemakaiannya untuk siapa ya, Ibu? Kebetulan untuk pemakaian saya sendiri. Baik, jika boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ya, Ibu, dan berapa usia Ibu? Nama saya Siska, usianya 27 tahun. Baik, Ibu Siska, apakah boleh dijelaskan gejala penyakit yang dirasakan? Gejalanya merasakan sakit perut yang tidak nyaman selama beberapa hari, Bu. Baik, kalau boleh tahu, apakah ada gejala lain, Ibu, selain sakit perut? Gejala lain selain sakit perut itu saya juga merasakan sakit kepala, kemudian tinja saya itu terasa encer sekali. Oke, kira-kira sudah berapa lama ya Ibu untuk mengalami gejala ini?
Untuk tepatnya kurang lebih sekitar 2 hari, Bu. Baik, apakah sebelumnya sudah pernah minum obat, Ibu? Sejauh ini belum minum obat. Oh, begitu ya, Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya apoteker yang bekerja di sini. Nama saya Nurdia Julianti. Jadi begini, Bu, berdasarkan gejala yang Ibu sebutkan tadi, Ibu terkena diare akut. Nah, sebelumnya saya ingin tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu, sebelum mengalami gejala diare ini, apakah Ibu mengkonsumsi makanan tertentu? Kemarin sih saya dan teman saya itu mengonsumsi makanan pedas ya, seblak pedas banget yang dijual di pinggir jalan, Bu. Terus setelah itu malamnya mulai terasa sakit perut dan BAB berkali-kali gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi begini, Bu, sebelumnya saya meminta waktu untuk menjelaskan mengenai obat dan penyakit yang Ibu derita. Apakah diperkenankan? Oh iya iya boleh boleh, tapi jangan terlalu lama ya Bu, soalnya perut saya kurang nyaman ini. Baik, sebagai pertolongan pertama, Ibu dapat mengkonsumsi oralit karena dikhawatirkan Ibu mengalami dehidrasi yang diakibatkan intensitas BAB yang berlebihan. Nah, cara penggunaan obat oralit itu dengan cara memasukkan satu bungkus oralit ke dalam 200 ml atau segelas air mata, kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Nah, lalu diminum perlahan sedikit demi sedikit. Nah, oralit ini dapat dikonsumsi untuk 3 jam pertama sebanyak 12 gelas. Dan untuk penggunaan selanjutnya, setiap kali ketika mencret, konsumsi sebanyak 2 gelas. Apakah bisa dipahami, Ibu? Oh, paham Bu. Tadi kan untuk dehidrasinya ya Bu, mencegah dehidrasinya. Jadi kalau boleh saya tahu untuk obat yang dapat mengurangi intensitas BAB dan sakit kepalanya itu kira-kira apa ya Bu? Baik, untuk obat diarenya sendiri itu ada obat di atas 600 mg ya, Ibu. Nah, obat ini diminum 2 tablet setiap setelah buang air besar dan maksimal penggunaannya itu 12 tablet dalam kurun waktu 12 jam. Nah, adapun efek samping dari obat ini yaitu dapat menyebabkan konstipasi. Nah, selain obat intensitas BAB kan tadi Ibu menanyakan obat sakit kepala. Nah, untuk sakit kepala ini Ibu dapat meminum obat paracetamol 500 mg. Nah, diminum 3 kali sehari setelah makan. Apakah bisa dipahami, Ibu? Baik Bu, bisa dipahami. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, nah untuk mempercepat pemulihannya juga, sebaiknya Ibu menghindari makanan yang tidak higienis ya Ibu, seperti pedas, asam, dan terlalu asin. Saya menyarankan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta banyak mengkonsumsi air putih ya Ibu, serta senantiasa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, salah satunya yaitu mencuci tangan sebelum makan. Mungkin itu saja, apakah Ibu sudah mengerti? Mengerti Bu? Baik, jika mengerti, apakah Ibu dapat mengulangi yang sudah saya jelaskan dari awal? Baik-baik, Bu. Jadi yang saya tangkap itu untuk menghindari dehidrasi itu harus minum oralit ya, secara teratur. Kemudian untuk obatnya sendiri, obat diarenya itu minum obat diatab 600 mg, 2 tablet setiap setelah buang air besar. Dan juga untuk mengurangi sakit perut dan juga sakit kepalanya itu dapat minum paracetamol tablet 500 mg sebanyak 3 kali sehari setelah makan. Dan untuk mempercepat pemulihan itu dapat menghindari makanan yang tidak higienis, makanan pedas, asam, dan juga menerapkan pola hidup sehat dan bersih, serta makan dengan makanan yang bergizi. Mungkin seperti itu Ibu yang dapat saya tangkap. Baik, betul ya Ibu, berarti Ibu sudah paham. Baik Ibu, ini obatnya totalnya yaitu Rp65.000. Semoga lekas sembuh Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Uh.